Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, dari kita mengikuti materi awal sampai terakhir tadi, ada 3 dakwah besar yang dilakukan oleh PT Biota Group. Yang pertama, mendidik kita untuk tulus. Karena kalau tidak tulus, apa yang kita usahakan kacau, rancu, dan tidak berhasil. Allah ingatkan kita dalam surat 98 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidak aku perintahkan kalian beribadah kepada aku melainkan ketulusan, ketaatan hati. Itulah yang orang tulus mendirikan sholat lalu mereka mengeluarkan infak sedekah. Itulah yang orang-orang lurus dalam agama. Tadi saya menyebut PT Biota Group membawa kita dalam dunia dakwah. Karena harus dipahami oleh setiap petani di seluruh Indonesia bahwa padi, pokoknya seluruh tubuh-tubuh hidup adalah makhluk Allah. Ketika kita menghadapi makhluk Allah dengan tidak tulus, yakin apa yang kita usahakan pun tidak akan berhasil dengan baik. Biota dengan tulus berani memberikan 50% DP atas apa yang mereka tawarkan. Di sana mereka melatih petani agar jujur pada dirinya. Karena yang dilihat oleh Biota bukan karena keuntungan yang didapatkan lalu dipakai bangun rumah, dipakai buat sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi justru tulus, jujur itu menjadi peluang terbukanya pintu Ka'bah memanggil Bapak Ibu. Karena hidup ini singkat, hidup tidak panjang-panjang. Hidup itu mulai dari Hajar Aswad dan berakhirnya Hajar Aswad. 7 kali tawaf selesai kehidupan. Tapi bagaimana seorang perempuan Siti Hajar bisa membuka masyarakat dunia? Hidup dengan 3 perut lembu yang isinya air untuk anak laki-laki yang bernama Ismail. Tapi dengan ketulusan, perempuan hitam keriting yang dipindahkan oleh istri pertama Ibrahim datang ke tempat yang sudah tandus, kering, kerontak, tidak ada orang. Tetapi Hajar sungguh tahu bahwa suamiku tidak salah membawa aku ke tempat ini. Silam peradaban untuk membangun manusia, membangun bumi dengan kehidupan. Maka sesiapa yang ketika tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki kejujuran, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil. Coba Bapak Ibu beli pupuk lalu bicara kepada mereka, Biota Group tidak jujur. Bapak akan ikut pergi umroh, Bapak akan menghadapi hambatan karena kebohongan yang Bapak Ibu lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Tuan Raja Namrud bertanya kepada seluruh masyarakat Mesir waktu itu, siapa yang bisa menjaga kuil? Karena kuil ini berisi seluruh patung-patung dari yang kecil sampai besar. Itu adalah Tuhan-Tuhanku. Semua orang menolak. Lalu Ibrahim yang mengatakan, aku siap. Karena Tuan Raja Namrud mau pergi survei ke daerah-daerah, kunjungan daerah, lalu diserahkanlah kunci kepada Ibrahim. Sementara Ibrahim semua orang tahu adalah Bapak Tauhid yang membawa manusia untuk menyembah Allah Rabbul Alamin.
Namrud sudah berjalan dengan rombongan, tidak ada satu orang kecuali Ibrahim sendiri. Lalu di saat itu Ibrahim pulang ke rumah, bawa kampak yang besar. Datang ke kuil itu dan menghancurkan seluruh kuil-kuil yang ada dalam patung-patung yang ada dalam kuil itu. Tinggal satu patung yang besar yang masih ada di depan. Setelah seluruh patung-patung itu dihancurkan, Ibrahim meletakkan kampak yang tadi dibawa dari rumah, diletakkan di atas leher patung yang besar. Dan Ibrahim berpura-pura dengan tenang dan menangis di dalam kuil. Tiba-tiba datang Tuan Raja Namrud setelah survei, melihat keadaan itu dan marah. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Itu adalah Tuhanku. Ibrahim ikut menangis dan keluar mengatakan kepada Tuan Raja, wahai Tuan Raja, ketika engkau amanahkan ini kepada aku tidak sanggup menjaganya. Karena Tuan Raja coba lihat di leher kampak yang besar, di leher patung yang besar ada kampak. Barangkali dia yang menghancurkan itu. Menurut Ibrahim, itu adalah kebohongan. Dengan kata-kata kebohongan ini, Ibrahim di padang mahsyar tidak bisa mengangkat engkau untuk berdoa kepada Allah karena malu pernah berbohong kepada Namrud. Bapak Ibu, bohong itu penyakit yang tidak mendatangkan rahmat kecuali udara. Ikhlas, jujur, dan yang berikutnya adalah luruskan niat bahwa kita sedang mengabarkan pesan Nabi. Kalian telah mengiringi dengan kebaikan sebelum datang kiamat. Dan boleh jadi itu adalah Bapak Ibu yang ada di ruangan. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi mentor adalah Biota Group. Subhanallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillah ajma'in. Amin. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Amin. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana Amin. dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus jami'a Biota Group bi rahmatika ya arhamar. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih, wahai yang menyambung segala yang patah dan putus,
Wahai yang menafsirkan segala yang perlu ditafsirkan. Anta Allah, Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Kudus, Anta Salam. Jalla Jalaluh. Ya Rabb, dengan segala ridha, rahmat, kesempatan, kesehatan, taufik yang kau berikan kepada kami, sehingga kami berkemampuan melangkah di rumah ke tempat ini, kami mendapatkan ilmu yang kami sudah tahu menjadi tahu sesuai anjuran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami Iqra melalui PT Bio Group, walau hanya secuil ilmu yang diajarkan, terasa kami kecil dalam kehidupan. Oleh karena mungkin selama ini kami sepele dengan hal-hal yang kecil, tapi ya Allah, dakwah bil hal yang telah dilakukan oleh Yota Guru kepada kami, yang intinya adalah membawa kami kembali mengatakan qalu bala, Engkau adalah Tuhan kami. Sehingga kami akan berusaha untuk bisa menanam satu pohon, satu bibit demi pesan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tangan kami akan bercerita di padang basah. Kami akan menanam, lalu datanglah sebuah kejujuran dan ketulusan diajarkan oleh Yota Guru kepada kami dengan pupuk. Terasa berat bagi kami kalau kami lalai dengan kebohongan di dalam hati. Sementara Yota Guru mendidik kami untuk tulus, jujur, dan kuatkan niat dalam usaha ini. Berkahi kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni keluarga besar Yota Guru ya Allah. Dan jaga usaha ini tidak saja menjadi usaha pribadi keluarga Yota Guru, tapi usaha umat yang menjadikan mereka menemukan halal dan thayyibah barokah. Amin. Karena pupuk yang datang dari hal yang halal tumbuh menjadi makanan yang halal, masuk ke dalam tubuh kami yang halal, agar kami bisa menjalankan dengan taat, tulus, ya Rabbal Alamin. Irhamana ya Allah. Amin. Jadikan kami yang ada di ruangan ini, di tempat ini, menjadi saksi cerita di padang mahsyar bahwa kami adalah kelompok yang Engkau tetapkan hati kami istiqomah, mencintai Engkau, mencintai Rasul dalam agama ini. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kebaikan kecuali agama Islam yang Engkau ajarkan melalui Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami minta kepadamu ya Allah, yang belum menyembahmu, berilah kami jalan untuk membimbing mereka. Amin. Mengenalmu ya Allah. Dan jadikan PT Yota Group ini menjadi bagian dari wadah yang Engkau tetapkan. Man arafa rabbahu, man arafa nafsah. Jadikan kami mampu untuk mengenal Engkau, lalu kami menghadirkan diri kami yang keliru, salah, banyak maksiat, banyak kejahatan, banyak kekhilafan, datang untuk berdiri memohon ampun dari Anta Afu Jalla Jalaluh. Maafkan kami semua dan berkahi kami semua. Berkahi Yota Guru, berkahi kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah ya Rabb, berkahi itu menemani kami dengan rezeki, agar kami bisa mengajak sebanyak-banyak orang bersama kami dalam telaga kebaikan. Amin. Ya Allah, jadikan Yota Group ini menjadi jam rahmah kehidupan, arafah kehidupan, yang mengantar kami untuk tetap beribadah dan tunduk kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Izinkan kami ya Rabb, dari majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di kantor yang mulia ini, menyampaikan salam dari tempat ini untuk kekasihmu
Rasulullah Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Allah, sampaikan salam dari tempat ini untuk kekasihmu bahwa kami adalah umat yang istiqomah di dalam jalan agama. Ya Allah, sampaikan bahwa kami tidak pernah berhenti sedikit pun kecuali berdiri berkemampuan untuk mengantarkan agama kepada semua orang melalui usaha ini, melalui jalan ini, melalui kendaraan ini, melalui perahu ini, sehingga kami bisa membawa orang sebanyak-banyaknya untuk taat kepada kasih Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala khairil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'i. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.